Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini tentang selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkanlah, nama saya Umi Solani. Kalian bisa memanggil saya dengan Ibu Umi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca sendiri biografi saya. Kompetensi dasar, kalian bisa membaca sendiri. Ada 3 poin. Kemudian tujuan pembelajaran, kalian juga bisa membaca sendiri. Ada 4 poin. Selanjutnya, pembahasan yang pertama tentang kehadirat sang kekasih. Pembahasan yang kedua tentang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Yang pertama, kehadirat sang kekasih. Kehadiran Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Silsilah Nabi Muhammad. Yang pertama, Qais adalah kakek buyut Nabi Muhammad. Qais memiliki 3 keturunan, yaitu Abdul Al-Uzza, Abdul Manaf, Abdul Al-Dahar. Kemudian, Abdul Al-Uzza memiliki 1 keturunan, yaitu Asad. Abdul Manaf memiliki 4 keturunan, yaitu Muthalib, Hashim, Nafal, dan Abdul Asam. Abdul Ad-Dahar tidak memiliki keturunan. Kemudian, Asad memiliki 1 keturunan, yaitu Khuwailid. Hashim memiliki 1 keturunan, yaitu Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Khuwailid memiliki 2 keturunan, yaitu Awam dan Khadijah. Abdul Muthalib memiliki 4 keturunan, yaitu Hamzah, Abdullah, Abdul Thalib, dan Abbas. Awam memiliki 1 keturunan, yaitu Zubair. Abdullah memiliki 1 keturunan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib memiliki 3 keturunan, yaitu Ali, Al-Aqil, dan Ja'far. Abbas tidak memiliki keturunan. Kemudian, Khadijah dan Nabi Muhammad menikah. Lahirnya Siti Fatimah. Kemudian, Aqil memiliki keturunan Muslim. Selanjutnya, Ali dan Fatimah menikah dan memiliki anak sebagai cucu Rasulullah, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Perjalanan Nabi Muhammad SAW. Usia 6 bulan ditinggal ayahnya, Abdullah. Saat di kandungan, beliau sudah yatim. Pada saat beliau masih bayi, beliau diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai umur 5 tahun. Memasuki umur ke-6 tahun ditinggal oleh ibunya Siti Aminah pada saat perjalanan menuju ke makom ayahandanya. Setelah itu kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari kakeknya. Sayangnya hanya 2 tahun Nabi diasuh oleh kakeknya. Usia 8 tahun ditinggal oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib adalah seorang pedagang. Dari situlah Nabi Muhammad menjalani hidup. Nabi Muhammad mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang sangat belia, 10 tahun. Mulailah ia menjadi pengembala di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun.
Dari gurun itulah ia menghayati arti kehidupan. Kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikannya lebih matang daripada usianya. Selanjutnya, usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah terlihat kecerdasannya dan kematangannya dalam berdagang. Kemudian sang paman memperkenalkannya kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya, yaitu Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Ketika kafilah datang mereka sampai di kota Basrah, seorang pendeta terkenal di masa itu, Buhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini sudah jelas dituliskan dalam kitab kami." Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, "Lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia ke Mekah." Kemudian Abu Thalib pun menuruti saran dari pendeta itu. Pada masa usia 25 tahun, mulailah berdagang sendiri. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya, tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan kasih sayang. Keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW. Berpendirian teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang luar biasa, tanpa membohongi para pelanggannya, memiliki sifat kepercayaan diri, menjunjung tinggi amanah kepercayaan yang diberikan orang lain, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan, optimis selalu, menyatakan pelayanan dan pembeli dengan ramah, menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapapun. Materi pembahasan yang kedua, yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang jauh dari nilai-nilai kebenaran. Sebelum masuknya Islam atau zaman pra-Islam, masyarakat Mekah disebut dengan masyarakat jahiliyah. Maksudnya jahiliyah yaitu bodoh. Bodoh di sini tidak nakal, tetapi bodoh di sini tidak bisa menerima saran, tidak bisa menerima kritikan dari siapapun, dan bersifat keras, kasar, dan suka berbuat zina, suka memperbudak orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, dan sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad melakukan uzlah atau pengasihan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu yang pertama, Quran Surat Al-Alaq 1-5. Dan dengan adanya wahyu inilah menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat menjadi utusan Rasul. Kemudian Ibu akan membacakan surat Al-Alaq 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian sekian lama waktu, Nabi Muhammad terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam wahyu kedua, yakni Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Yang artinya, hai orang yang berkemul, bangunlah lalu berikanlah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untukmu memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, tetap semangat.